sebetulnya kita akan menyelenggarakan mata kuliah praktik secara luring ya, tapi masih ada kendala sedikit lagi ya, mungkin kita akan berjumpa setelah tanggal 7 Maret. Yuk dibuka unmute-nya, videonya, biar kita bisa komunikasi. Brenda, bisa dengar suara saya? Halo, Brenda. Iya, Pak. Brenda, di mana ini posisi? Di rumah, Pak, di Lampung. Oh, di Lampung. Iya. Sudah selesai kegiatan magangnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Kalau misalkan nanti kegiatan praktek yang diselenggarakan secara luring, berkenan hadir di kampus enggak? Kalau itu masih belum diizinin orang tua, Pak. Soalnya di tempat saya juga kasusnya lagi tinggi banget, Pak. Oke. Jadi sulit Kemarin sudah bepergian. mengisi ini ya, mengisi syarat persyaratan untuk kegiatan Iya. praktek yang diselenggarakan secara luring ya? Iya, Pak. Jadinya kemarin saya upload borang di Sikadu, Pak. Terus gimana? Belum ada kelanjutan, Pak, setelah Belum ada mengupload. kelanjutan. Saya infokan untuk teman-teman semuanya ya, khususnya pada anak wali saya semuanya yang hadir pada mata kuliah seni gambar ini. Dan tipe mata kuliah yang kita selenggarakan ya, yang direncanakan oleh universitas ya, dan juga apa, karena jurusan seni yang sering ya praktek itu luring dengan ya yang dekat gitu ya, kita upayakan untuk menjadi bagian dari habit kita juga selama 2 tahun ini. Kita terkait dengan kebiasaan mencuci tangan, jaga jarak, hand sanitizer dan sebagainya itu kan sudah menjadi bukan hal yang baru lagi buat kita, tapi itu sudah bagian dan ya SD, SMP, SMA itu kan sudah menyelenggarakan pembelajaran secara luring ya, secara tatap muka, secara langsung. Meskipun itu ada berbagai kendala, kadang diberlakukan, kadang ditutup kembali ya, seperti saat ini karena kasus mulai 4 yang grafiknya itu naik ya. Baik saya sebagai pengampu ya, khususnya untuk mata kuliah yang sifatnya itu praktek, itu dengan memberikan materi, informasi melalui kegiatan daring semacam ini kurang efisien ya, kurang memberikan pengalaman yang nyata kepada teman-teman mahasiswa semuanya ya, khususnya dalam kegiatan praktek ya, yang berbasis studio juga ya. Kayak kita kan punya mata kuliah patung ya, punya mata kuliah grafis, punya mata kuliah batik yang itu senantiasa berhubungan dengan kegiatan praktek studio ya, menggunakan sarana dan prasarana yang sudah ada disediakan oleh kampus ya. Dengan begitu mata kuliah
praktek itu diupayakan untuk dilaksanakan secara luring ya, dengan segala konsekuensinya. Dengan kalau misalkan kasusnya itu akan naik, yang perketat lagi ya dengan memberlakukan moda daring kembali gitu ya. Tapi ini adalah upaya terbaik yang bisa kita lakukan, yang kita upayakan ya untuk memberikan informasi terkait dengan mata kuliah yang sifatnya praktek itu memberi pengalaman mahasiswa ya. Jadi selama ini memang tidak maksimal apa yang kita lakukan ya. Kemudian untuk mata kuliah seperti mata kuliah kajian seni gambar ini ya yang kita selenggarakan itu akan dilaksanakan secara hybrid ya. Artinya ada yang masuk setengah di kelas dan yang lain mengikuti menggunakan Zoom ya, meeting ya. Dengan perangkat yang disediakan oleh kampus ya, ada kamera yang selalu sebagai dosen pengampu terus ya menulis gitu ya, itu kameranya senantiasa menyala. Tapi itu pun belum kita ujikan ya, dan mata ya secara ini juga masih terbatas, sedangkan mata kuliah teori itu juga cukup banyak dan waktunya hampir bersamaan juga ya. Jadi fakultas kita sedang melakukan persiapan-persiapan itu ya. Kemudian untuk jenis pembelajaran yang ketiga itu untuk mata kuliah MKU itu diselenggarakan secara full daring ya. Hanya MKU saja yang diselenggarakan secara daring. Semoga dari info yang saya sampaikan ini menjadi teman-teman mahasiswa semuanya dalam hal untuk hadir di mata kuliah yang sifatnya praktek ya. Dan kalau misalkan Anda tetap mengikuti di rumah, sedangkan teman datang ke kampus itu akan karena mereka sudah memiliki antusias untuk datang ya, untuk ada kemauan, ada yang ingin diupayakan dengan berbagai hal ya. Dengan begitu itu menjadi pertimbangan ya, untuk menjadi pertimbangan kita masih lakukan terus ya semester mata kuliah praktek itu akan diselenggarakan secara luring full, semua serentak berangkat ya, semua masuk ke kelas ya, dengan segala konsekuensi apapun ya. Tapi kita terkendala kemarin ada beberapa dosen maupun pendik yang mengalami tidak sehat ya, dan juga terpapar ya, ada beberapa ya di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni ya. Tapi alhamdulillah teman-teman sehat. Alhamdulillah Pak. Sehat semua ya. Sehat, Pak. Yang sudah di Semarang siapa saja kira-kira? Sudah ada enggak? Arsul. Ya. Bagus. Kemudian teman-teman yang lain? Hanya berdua ini? Saya Pak Semarang, Pak. Nah, oke. Saya Pak, udah Pak. Ini udah ya. Terus siapa lagi? Saya Pak. Dimas, Dea, Saya Pak. Elisa. Tinggalnya kan nggak di sini. Ya, Pak. Sekarang maksud saya ya, Iya. bukan asli Semarang ya. Oke, gimana
di lingkungan kampus, lingkungan ya, dilakukan gimana saat ini? Sebelum Anda melakukan kegiatan perkuliahan sesatnya, di Lihat di Nes tuh sepi terus gitu. Oke. Sebetulnya kalau saya yang sering ya di lingkungan Ilmas ini, saya melihat grafik yang cukup meningkat ya dengan banyaknya mahasiswa yang animonya yang sekarang kalau sore saya keluar itu ya setelah mengisi perkuliahan ramai sekali, justru lebih ramai dari yang biasa-biasanya. Tapi mungkin untuk di lingkungan kampus memang sepi karena belum terselenggara mata kuliah itu secara luring ya. Tapi kalau di sekitar kampus itu ramai sekali ya. Artinya banyak mahasiswa yang betul-betul antusias untuk menyambut ini ya, untuk kangen dong pastinya ya, 2 tahun kita nggak ketemu kok ya, secara langsung gitu ya. Wah, tapi dengan adik-adik baru masuk sama ya pernah melihat kampusnya, kelasnya ya. Begitu ya. Pandemi ini cepat terkondisikan ya, kalau misalkan kita bilang segera berlalu, ya ini sudah 2 tahun gitu loh, sudah 2 tahun gitu. Tapi ya semoga bisa terkondisikan dengan baik ya, dengan segala habit yang kita lakukan baru new normal ya, itu justru malah saya senang sekali karena apa yang saya lihat ya, saya mengamati perubahan yang cukup luar biasa di lingkungan UNER sendiri ya, dengan adanya teman-teman mahasiswa yang hadir di lingkungan kampus itu ya, saya merasakan kebahagiaan bahwa kita dapat berkumpul kembali ya dengan kondisi yang sehat walafiat tentunya ya, dan semangat yang baru untuk kuliah kajian seni gambar. Prodi seni rupa ya, prodi seni rupa, mata kuliah ini mata kuliah pilihan
ya. Nailul berapa Nailul? Saya 24, Pak. Berapa? 24. 24 untuk semester ini. Maksud Iya. saya keseluruhan, secara keseluruhan. Oh, secara keseluruhan yang sudah lulus ya Pak itu 106 Pak. Ditambah 100. ini berarti ditambah ini 24 berarti 130 totalnya. 130 total. 130. Oke. Artinya untuk standar untuk pengambilan SKS itu kan ada 144 ya. 144 itu Anda sudah memenuhi target untuk bisa maju proyek studi ya. Proyek studi ya nantinya itu boleh skripsi atau maksud saya TA ya, tugas akhir, bisa proyek studi maupun skripsi ya. Kalau proyek studi kan nanti Anda menyusun sebuah karya dan juga laporan penulisan ya. Kalau skripsi tentunya ya analisis dan juga melakukan penelitian ya, melakukan penelitian di bidang apapun ya. Untuk semester ini yang mengambil 24 SKS siapa saja? Pakai emoticon aja. Siapa? Ahmad, oke. Kemudian Yusuf, Yayu, Waruna. Arsul berapa SKS Arsul? Saya 22, Pak. 22. 22, iya. Oke. Nailul 24 ya. Adam Nurado, ambil berapa kamu? 22, Pak. 22? Iya, 22. Kamu sudah berapa SKS yang ditempuh? Kurang lebih sama sih, sama kayak Nail. Paling 128 kalau total mas sekarang. Oke. Untuk Yusuf? Yusuf Ali atau Yusuf Akbar, Pak? Ada dua ya di sini ya. Yusuf Akbar. Saya 20, Pak. 20 SKS. 20 SKS. Seluruhnya, total seluruhnya sudah berapa SKS? Total yang sudah lulus 108. Ini 108. 20 semester ini. Oke, rata-rata ya, hampir semua sama ya. Saya berharap bahwa terutama untuk anak wali saya, semuanya bisa lulus tepat waktu ya, lulus tepat waktu ya, idealnya semester 8 sudah lulus ya. Ini adalah mata kuliah yang Anda ambil dalam porsi yang cukup banyak di semester ini ya. Kemudian semester yang akan datang, semester 8 itu Anda sudah berkurang ya, jauh ya. Bahkan mungkin Anda boleh mengambil proses untuk penyelesaian masa studi, skripsi atau proyek studi. Oke, ini sudah seluruhnya hadir ya, 21. Baik, saya coba untuk masuk ke materi kajian seni gambar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa mata kuliah kajian seni gambar ini adalah mata kuliah yang baru ya di seni rupa, khususnya prodi seni rupa ya. Sebetulnya di dalam kajian seni gambar ini lebih pada sifat nama mata kuliahnya juga kajian seni gambar ya. Ya, di sini kita
lebih mengkaji karya-karya seni gambar yang ada, yang muncul, dan berkembang pada saat ini. Sesuai dengan perkembangan zaman yang saat ini ada ya, di beberapa pameran juga sering kita jumpai ya. Terkait dengan hal itu ya, deskripsi dari mata kuliah kajian seni gambar ini nantinya di dalam 1 semester Anda akan menganalisis berbagai jenis gambar, terutama seni gambar ya, kemudian jenis gaya gambar, corak gambar, kemudian tekniknya, metodenya, kemudian secara visual itu sendiri ya, sehingga harapannya saudara semuanya yang ambil mata kuliah kajian seni gambar ini memiliki kemampuan untuk menganalisis karya seni gambar itu sendiri dengan berbagai pendekatan. Jadi mata kuliah ini mata kuliah yang sifatnya teoritis ya, yang di situ nanti banyak mengkaji karya-karya seni gambar ya, bukan seni lukis tapi lebih khusus ke seni gambar. Tapi sebelum itu analisis maupun penelitian terkait dengan karya seni gambar itu nanti kita akan lakukan di akhir perkuliahan, di akhir-akhir perkuliahan. Yang pertama dan beberapa step yang bisa kita lakukan ini adalah ini dulu ya, mengkaji secara etimologis ya, seni gambar itu apa, kemudian kita ketahui bersama seni itu apa, gambar itu apa, kemudian mata kuliah seni gambar ini lebih spesifiknya ke mana ya, kemudian nanti berbicara juga tentang sejarah gambar dan juga seni gambar. Tentunya kan meskipun di sini sama-sama menggunakan kata gambar karena ada kata seni, itu kan memberikan pemaknaan yang berbeda dalam kajian seni gambar ini. Jadi secara teoritis kita akan mengkupas itu semua ya. Dari sejarah tersebut nanti kita akan lanjutkan ke jenis ya, jenis karya gambar itu ada berbagai macam. Anda sudah melewati mata kuliah gambar yang berbasis gambar itu apa saja kira-kira, Mas Ahmad Nurfaid? Yang berbasis gambar, Pak. Gambar ya, gambar apa saja? Gambar manusia, gambar binatang. Manusia, terus gambar binatang. Terus apa lagi ya? Sketsa termasuk, Pak? Sketsa bisa kita masukkan ya. Basicnya kan untuk konvensional bisa dimasukkan sketsa. Terus gambar teknik, Pak? Gambar teknik atau perspektif ya, bahkan perspektif ya. Iya. Ilustrasi dasar juga. Gambar ilustrasi ya, gambar ilustrasi. Sama gambar alam benda. Alam benda. Ada lagi? Ada lagi? Sudah kayaknya, Pak. Terkait dengan apa namanya? Konsentrasi Anda di DKV ada mata kuliah basic gambar yang berhubungan dengan digital. Ada nggak? Gambar digital gitu ada nggak mata kuliah itu? Sudah ditempuh? Belum kayaknya, Pak. Olah bitmap sudah ya? Olah bitmap sudah. Di dalam mata kuliah tersebut kan ada proses berkarya seni gambar tapi dengan menggunakan digital juga kan? Oh iya.
Bisa ya. Nah, itu bisa nanti kita masukkan sebagai gambar gitu ya. Jenis, ini berbicara tentang jenis. Gambar. Apalagi yang terkait dengan digital, Arsul mungkin menambahkan. Kayaknya sudah itu deh, gambar digital itu Pak. Oke. Iya. Kalau untuk yang sifatnya ada motion, ada gerakan di sini. Oh, yang vektor itu Pak, yang apa? Gambar vektor gitu. Oke, Atau... apa itu? Digerakkan berarti animasi ya, gambar. Iya, animasi, animasi Pak. Ada lagi? Dimas Ramadan, ada lagi? Gimana? Desain poster. Tidak jelas suaranya, gimana? Desain poster, Pak. Desain poster. Ya, tapi itu basicnya desain ya, desainnya. Biasanya yang melekat pada poster itu lebih ke desainnya. Oke, saya sebutkan lagi ya dari beberapa yang sudah disampaikan oleh Ahmad dan juga ditambahkan oleh Arifin tadi ya, terkait dengan jenis gambar itu ada gambar manusia. Yang sifatnya dasar dulu ya, gambar alam benda. Yang lebih dasar lagi itu sketsa ya, yang unsurnya kegarisannya. Sketsa kemudian meningkat lagi ke gambar alam benda ya, kemudian setelah Anda tahu mendapatkan secara teoritis, secara praktek terkait dengan mata kuliah gambar alam benda, Anda menggambar binatang ya, binatang secara khusus ya. Kemudian gambar teknik ya. Ini hubungannya dengan perspektif, hubungannya dengan proporsi anatominya ya. Kemudian gambar gambar imajinatif ya, yang masih ada juga ya. Ada kan mata kuliah itu? Sepertinya Anda belum mengambil mata kuliah itu ya? Belum Pak, itu kayaknya yang konsentrasi gambar. Konsentrasi gambar ya, tapi iya. Di dalam kajian seni gambar ini terkait dengan jenis nanti kita masukkan berdasarkan coraknya ya, coraknya imajinatif, coraknya dekoratif, coraknya realistik, naturalis. Jadi kemudian dari berbagai jenis itu nanti kita akan berbicara menelisik terkait dengan unsur gambar maupun unsur seni gambar. Ketika kita sudah tahu sejarahnya ya, kemudian kita tahu jenis-jenis seni gambar, kemudian kita masuk pada unsur yang bisa kita lihat di dalam karya gambar, dan lebih spesifiknya lagi itu adalah karya seni gambar apa saja yang bisa kita lihat ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ketika unsur itu ada di dalam karya gambar dan seni gambar, kita beranjak lagi untuk melihat prinsip yang biasanya menjadi mendominasi pada karya gambar maupun seni gambar. Karya gambar itu prinsipnya, dasarnya itu apa saja ya. Tapi kalau misalkan ini sudah naik jenjang menjadi karya seni gambar ya, itu pasti prinsipnya itu akan berbeda lebih juga ya terkait dengan seni gambar ini. Jadi mata kuliah ini akan diisi banyak diskusi ya, banyak diskusi terkait dengan bedah materi. Objeknya itu adalah seni gambar ya. Baik dari konsepnya, baik dari unsur secara intrinsik yang ada di dalamnya maupun unsur ekstrinsik yang ada di luarnya. Ya.
Jadi tidak secara visual saja, tapi ada konsep apa di balik itu dan kita menganalisis. Ya. Kemudian selanjutnya kita juga akan berbicara tentang media dalam seni gambar. Media itu yang lazim digunakan dalam karya seni gambar itu biasanya media kering ya, media pensil, kemudian media charcoal atau ponte dan sebagainya, pensil warna. Dan ini bisa saja ketika menjadi karya seni gambar itu kan sudah tidak lagi konvensional ya, jadi bukan gambar yang bersifat dasar ya, gambar yang bersifat basic, tapi seni gambar ini justru tingkatannya lebih dari itu. Makanya berbicara tentang media yang digunakan tentunya pasti akan banyak mengeksplorasi ya. Dan selanjutnya ketika sudah tahu beberapa alat atau media yang digunakan dalam berkarya gambar, secara wujudnya itu di dalam sudah tahu alatnya, kemudian tahu metodenya. Metode dalam berkarya seni gambar itu apa saja yang bisa diterapkan ya. Metode pendekatannya bisa stilasi, deformasi, kemudian transformasi, personifikasi, dan sebagainya itu nanti kita akan kupas satu persatu dengan tentunya melihat referensi karya-karya seni gambar yang ada ya untuk menyelami dengan berbagai metode pendekatannya. Kemudian teknik ya, teknik yang digunakan dalam berkarya gambar dan seni gambar. Ini selalu saya hubungan ya antara gambar dan seni gambar. Jadi Anda nanti harapan saya di dalam mata kuliah kajian seni gambar itu tahu persis apa itu gambar, apa itu seni gambar, dan perbedaannya apa, dan eksistensinya yang bisa disebut area seni gambar itu yang seperti apa ya. Jadi mata kuliah kajian seni gambar ini memang apa namanya mengupas tuntas terkait dengan bukan lagi terkait dengan berproses ya, bukan lagi terkait dengan apa namanya Anda sebagai pelaku, tapi Anda sebagai pengamat ya. Ketika Anda melihat karya seni gambar itu Anda paling tidak bisa menerjemahkan ya sebagai audiens yang basicnya itu adalah seni rupa yang akademisi ya, tentunya ketika Anda diminta oleh publik untuk menjelaskan terkait pembacaan Anda terkait dengan karya seni gambar itu, paling tidak Anda bisa mengetahui, menjelaskan ya sebagai mediasi atau mediator antara si seniman dengan publik ya, penikmat karya seni. Dan terlepas dari itu, ketika Anda menjadi seorang pelaku ya dalam proses berkarya seni gambar atau berproses karya apapun ya, bisa desain, bisa lukis, bisa ilustrasi dan sebagainya, itu Anda juga mampu menjelaskan, mengartikulasikan karya yang Anda buat itu dengan baik ya, karena proses itu Anda lewati melalui mata kuliah kajian seni gambar ini. Tahap-tahapnya sama ya, tahap-tahapnya kurang lebih sama terkait dengan proses analisis atau mengkaji sebuah karya. Kemudian kita berlanjut nanti ke gaya dan corak seni gambar ya. Jadi alternatif dalam corak berkarya seni gambar itu, gaya itu mengarah pada penciptaan yang personal ya, yang dibuat oleh gaya gaya seni gambar yang dibuat oleh Adam Lurado itu pasti berbeda dengan gaya personal yang dibuat oleh Putri ya. Itu gaya ini merujuk pada yang sifatnya personal ya, baik goresannya, bentuknya ya, kemudian ada warnanya itu yang membedakan. Dengan demikian itu nanti kita akan mengkaji juga ya dalam hal ini apa saja yang menjadi citra personal itu
pasti baik untuk diungkap, ya, pasti baik untuk. Dan yang terakhir itu adalah kajian atau analisis karya seni gambar. Sehingga dari langkah-langkah yang sudah kita pelajari setiap pertemuannya, pada akhirnya nanti kita akan menganalisis karya seni gambar yang sudah ada, baik secara jenisnya, yang coraknya, ya, kemudian tekniknya, dan segala hal yang melekat pada visual karya seni gambar itu, sehingga kita bisa tahu, ya, dan bisa mengartikulasikan karya seni gambar itu dengan baik. Kira-kira seperti itu untuk mata kuliah kajian seni gambar yang kita selenggarakan secara penuh dalam 1 semester, ya. Tentunya di dalam perjalanannya nanti kita akan ada beberapa latihan, ya, dan latihan ini ada tugas-tugas ini dikerjakan, ada yang secara kelompok dan ada juga yang dikerjakan secara personal, ya. Oke, semangat saya dalam mata kuliah ini, ya, berhubung kalian semua ini juga kebetulan anak wali saya, ya, saya berupaya untuk melalui mata kuliah kajian seni gambar ini kita mencoba untuk membuat sebuah laboratorium kajian dalam bentuk komunitas, ya. Jadi WA group mata kuliah kajian seni gambar ini saya anggap sebagai komunitas yang mengkaji materi terkait dengan kajian seni gambar, ya. Jadi saya berharap bahwa kita tetap solid meskipun mata kuliah ini nanti sudah selesai, tetap, ya, nanti kalau misalkan teman-teman ini ada yang mengambil jalur skripsi misalkan, ya, itu bisa menjadi embrio, menjadi modal dasar untuk melakukan kegiatan penelitian. Kemudian untuk tugas kelompok saya sampaikan, berhubung ini ada berapa mahasiswa tadi? 21. Dari 21 mahasiswa ini saya akan membaginya masing-masing untuk kelompok itu tiga mahasiswa, ya. Silahkan mulai dari sekarang, ya. Jadi nanti untuk awal kita akan membuat kelompok kecil, ya, yang isinya itu adalah 3 orang. Silahkan memilih atau berdasarkan absensi saja. Sebaiknya bagaimana? Memilih berkelompok sendiri atau saya bagi melalui presensi 1, 2, 3 misalkan. Kalau saya bebas sih Pak, kelompok sendiri gitu Pak. Oke, artinya Arsul memilih kelompok itu sendiri, ya. Oke, jadi dari 3 mahasiswa ini yang berkelompok nanti akan salah satu menjadi ketua, ya, di kelompok itu. Kemudian ada yang menjadi tentunya 2 itu anggotanya, ya. Kemudian di tugas yang lain itu bergantian, ya. Ada yang menjadi ketua, kemudian dua yang lain itu menjadi anggota. Begitu bergiliran, ya. Jadi nanti ada 3 tugas kelompok yang nanti akan dikerjakan oleh 21 mahasiswa. Berarti ada 7 kelompok, ya, di kelas ini, ya, untuk membahas beberapa tugas. Nanti tugas akan saya sampaikan untuk pertemuan yang akan datang saja. Ini sebagai rancangan awal, sebagai pengetahuan pengantar materi terkait dengan mata kuliah kajian seni gambar ini, sehingga Anda tahu dan siap, ya, untuk mata kuliah kajian seni gambar ini. Outputnya itu nanti, ya, yang pertama saya berharap bahwa kajian seni gambar yang sudah ada grupnya ini saya
dekretkan sebagai komunitas ya, sebagai komunitas kajian seni gambar, bukan lagi kelas ya. Kita analogikan itu sebagai komunitas, dan outputnya nanti ya, setiap tugas ya, kita mengarah pada penelitian terkait dengan kajian seni gambar. Tapi ini tidak dikerjakan secara personal ya, tapi dikerjakan secara kelompok ya. Jadi nanti bergantian, ada tugas kelompok itu di 3 tugas ya, yang nanti saling bergantian, dan setiap kelompok itu nanti akan presentasi ya, presentasi di kelas, dan yang lain kelompok lainnya itu menanggapi terkait dengan presentasi itu. Jadi ruang kelas nanti akan saya hidupkan dengan berdiskusi kelompok ya, setiap pertemuannya. Begitu kira-kira ya teman-teman semua terkait dengan ruang lingkup mata kuliah kajian seni gambar ya. Dari beberapa kajian itu sendiri, nanti kita coba untuk membuat satu manuskrip ya, terkait dengan beberapa penulisan atau tugas kelompok yang nantinya saudara lakukan ya, dan kita akan buat sebagai manuskrip kajian seni gambar. Outputnya seperti itu. Kalau misalkan Anda dalam kegiatan praktek, itu kan saya seringkali meminta Anda membuat portofolio ya, karya-karya prakteknya ya, hasil karya prakteknya itu Anda buat sebagai portofolio. Tapi di dalam mata kuliah teori ini saya nanti akan mengumpulkan semuanya itu menjadi sebuah manuskrip ya. Dan tidak menutup kemungkinan dari mata kuliah kajian seni gambar ini, Anda yang lebih serius untuk mendalami kajian berbagai jenis gambar ya, dari seniman atau dari perupa lain atau dari desainer, karya desainer lain, ilustrator yang menurut saudara hebat untuk diteliti, bisa juga untuk mengawali ya, dengan melalui mata kuliah kajian seni gambar ini nanti Anda juga menjadi seorang analisis, seorang peneliti terkait dengan kajian-kajian seni rupa ya, khususnya seni. Saya akan membebaskan Anda, tidak, lingkupnya tidak seni gambar lagi tapi seni rupa. Tapi kalau misalkan Anda masih berkonsentrasi untuk mengkaji karya-karya seni gambar ya silahkan ya. Artinya kelas ini adalah basic untuk Anda mengenal ya, kemudian mencoba untuk menjajaki begitu ya, dan ada hasil yang didapatkan yang bisa ditindaklanjuti untuk penyusunan skripsi ya, yang fokusnya untuk mengambil skripsi di tugas akhirnya ya. Tapi kalau untuk teman-teman nanti yang tertarik untuk proyek studi itu juga bisa berfungsi ya, karena di dalam kajian seni mata kuliah kajian seni gambar ini juga berkaitan dengan metode, berkaitan dengan teknik, berkaitan dengan jenis ya, berkaitan dengan bagaimana sih caranya kita tahapan-tahapan proses karya seni gambar itu kan yang selalu mendampingi dalam laporan dalam karya proyek studi ya. Jadi tidak semata-mata Anda membuat karya saja, tapi juga menyusun laporannya ya, dari inspirasinya, dari konsepnya apa, dari konsep itu ada konsep visual, ada konsep bentuk ya. Kemudian setelah itu ada prosesnya, ada medianya yang digunakan ya, ada metodenya, cara-cara apa yang dijadikan sebagai pendekatan untuk menghasilkan karya seni gambar. Kemudian ketika karya seni gambar itu sudah jadi ya, atau karya seni yang lain itu sudah jadi, artinya Anda juga menganalisis karya Anda sendiri ya. Kalau untuk penelitian kan karya orang lain yang Anda teliti ya, dengan berbagai pendekatan. Tapi kalau untuk laporan proyek studi yang Anda susun itu karya Anda sendiri dianalisis, kemudian diartikulasikan dengan baik ya. Di situ ada bentuk apa, warna apa, kemudian ada metafor apa, ada simbol apa. Nanti kita akan membedah itu secara rinci di beberapa pertemuan yang akan datang.
Kira-kira begitu untuk pertemuan awal ini yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Ada pertanyaan terkait dengan ruang lingkup materi kajian seni gambar? Silakan. Sudah ada bayangan ya terkait dengan kajian seni gambar ini ya. Selama 1 semester itu nanti kita akan lebih banyak melakukan kajian tapi secara bersama-sama ya. Kita diskusikan secara bersama-sama, kita presentasikan, kemudian kita analisis ya. Dari beberapa kelompok ini yang mendapatkan mendapatkan sesi untuk presentasi itu senantiasa harus siap ya. Jadi saya sampaikan tadi ada 3 kelompok ya. Ada 3 anggota kelompok, ada 7 kelompok dalam satu kelas ini. Dari seluruhnya 21 ya. Jadi nanti ada 7 tugas ya yang Anda kerjakan secara kelompok, secara masing-masing ya. Ada 7 tema maksud saya ya. Ada 7 sub pokok tema yang nantinya akan saya bagikan. Dari kelompok itu nanti kita akan Anda memilih yang mana ya, itu bebas ya. Jadi untuk sementara waktu nanti disampaikan melalui grup WhatsApp ya. Anggota kelompoknya saja di list begitu ya, dan dituliskan juga yang pertama menjadi ketuanya siapa begitu ya. Oke, untuk tugas nanti saya berharap Anda mengumpulkannya via Google Drive saja ya, karena agak ribet dengan menggunakan Elena ini ya. Nanti akan saya siapkan link Google Drive untuk mata kuliah kajian seni gambar ini. Begitu, ada pertanyaan? Silakan. Oke, jika tidak ada, mungkin bisa saya akhiri untuk pertemuan yang pertama ini ya, terkait dengan deskripsi mata kuliah kajian seni gambar dengan berbagai ruang lingkupnya yang selama 1 semester nanti akan kita lakukan secara bersama-sama. Saya berharap semua berkomitmen ya, seluruh anggota peserta mata kuliah kajian seni gambar ini untuk lulus semuanya dengan nilai yang terbaik ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon divalidasi ya setelah ini ya. Oke, terima kasih.